Oke guys, balik lagi di channel Lamayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gua hari ini seperti biasa, gua pengen bikin video bareng temen gua, dan ini salah satu anak muda yang menurut gue inspirasi banget, yang pengen gua sharing ceritanya ke teman-teman semua. Nah, dia ini masih muda ya, masih muda, udah beberapa kali ganti bisnis gitu kan. Kayak pertama dia pernah bisnis baju, gagal. Setelah itu bikin kafe, dan terakhir ini lagi bikin warung nongkrong juga bareng teman-temannya, kayak jus tapi dimodernisasi kan. Nah, makanya hari ini gue pengen ngundang dia ngobrol bareng gua, biar teman-teman di sini semua tahu nih ya perjalanan bisnisnya gimana gitu kan. Oke, gue langsung panggil aja. Halo semuanya. Oke guys, nah ini orangnya udah di samping gua. Wah, sebelum kita ngobrol nih, Buat siapa apa nih? dan bisnis lu ini apa ke teman-teman semua? Aduh, kayaknya channel ini salah ngundang orang nih. Enggak dong. Orang yang belum punya kredibilitas apa-apa bisa diundang ke channel ini nih, gimana nih caranya nih? Kenalin dulu, Wak. Lu itu siapa Oh. dan bisnis lu apa sekarang? Oke, nama gua Naldo. Gua ini udah nyoba beberapa bisnis. Dari pertama itu kayak warung kopi juga sebenarnya, masih di awal tahun 2016-an lah. Itu masih belum rame-ramenya kopi kayak sekarang ya. Nah, itu bisnis pertama gua yang gua mulai bareng temen gua, ada 3 orang ya. Oh, jadi lu buka 3 orang? Ya, Berkawan gua dari nggak tiga. sendiri. Terus? Kebetulan bisnisnya jalan Nggak lama? sekitar belum sampai setahun lah udah tutup. Habis itu buka apa lagi lo? Habis itu nyoba ke bidang fashion, kita jual kaos polos gitu ya. Nama brandnya Volkatis. Masih sampai sekarang? Alhamdulillah masih Online aja? masih ya online, karena ya pandemi inilah, jadi peminatnya masih kurang juga. Dan Terakhir yang ini kita nyoba lagi ke minuman lagi setelah yang pertama gagal. Namanya ya yang namanya Blend It Juicery ya. Itu lebih ke minuman sih, cuma minuman aja, jus. Dia Jus. kebetulan jus gitu minumannya, bentuknya jus kesehatan sih tepatnya. Oke. Nah, ini lu juga bertiga apa sendiri? Ya, sama orangnya, sama dengan yang Sama di juga? awal ya. Sama, kebenaran kami jalan bertiga terus ya dari Di awal. Volkates apa gimana? Volkates juga Di bertiga? Volkatis juga sama Bertiga orangnya, juga? bertiga juga. Oh, jadi kamu orang ini dari awal bisnis bertiga terus? Bertiga terus. Itu nggak berantem? Ya seperti anak muda biasanya lah, ada Oke, berarti udah konflik-konflik kebal ya? sedikit. Nah, Wak, kan lu udah 3 kali ganti bisnis nih ya. Nah, ya waktu awal kali lu bisnis kan buka warung nongkrong kan? Ya, Gagal. bisa dibilang gitu. Gagal. Nah, itu lu kapok nggak? Enggak sih, karena ya berangkat dari hobi dari kami sih bertiga ya. Pengen bikin sesuatu yang baru lah istilahnya, yang belum pernah orang Sambil minum, Wak. coba. Kita coba bikin sebisa kami bertiga lah pokoknya. Memang asal tembak aja berarti ya. Ya, Bikin itu, ya karena emang awalnya juga nggak ada ilmu bisnis, nggak ada. tapi jiwa kawan. pengen bisnis itu memang ada. Betul, gitu. Akhirnya pengen lu nyoba buka, aja sebenarnya. cocok lah ya sama partner lu, langsung buka. Ya, bisa dibilang Tapi gitu. lu nggak kapok kan? Nggak Makanya lu dong. coba lagi. Nggak dong. Oke. Gini, Wak. Bertiga. Nah, itu untuk apa, menyamakan frekuensi gitu. Lalu kan itu warung nongkrong tuh. Ya, Idenya itu gimana gitu? Waktu buka pertama kali kan lu harus nyesuaiin frekuensi tuh. Kita buka ini, buka itu. Kenapa ketemunya di warung nongkrong itu?
Berangkatnya sih dari nongkrong-nongkrong ya. Dari nongkrong-nongkrong biasa sih. Terus kayak ada yang salah satu orang yang nyeletuk lah istilahnya. Pengen bikin apa nih kita nih, bikin apa, bisnis kecil-kecilan lah Biar nggak istilahnya. mubazir nongkrong di luar gitu. Ya biar nggak nongkrong asal nongkrong aja ya kan. Oke. Kita coba bikin sesuatu ya, tempat-tempat nongkrong gitu, warung-warung kopi lah istilahnya, warung pinggir jalan. Berangkatnya dari situ sih. Dari situ akhirnya sokongan modalnya. Ya modalnya kecil-kecilan kan, seadanya. Mungkin kalau lu nggak coba itu lu nggak tahu ya rasanya bisnis tuh gimana. Betul. Nah yang sekarang lu coba nih rasanya apa? Seru sih, bisnisnya emang seru banget. Apa ya, Dari yang nggak pernah gagal ketika pertama kali bisnis terus langsung bangkrut, dan itu pasti ya trauma gitu kan. Nah lu kan keren nih, lu nggak trauma, malah lu coba lagi di fashion kan. Nah fashion itu juga belum cukup berkembang, akhirnya tutup lagi kan. tutup Apa lagi. masih buka? Sekarang sih masih, cuman Tapi nggak se hype-nya di awal-awal buka sih. terus akhirnya Coba lagi ke minuman Ke lagi minuman sekarang lagi. ya. Nah, visi misi kamu orang nih ya, sebelum kamu orang buka gitu, apa sih visi misi lo sebagai anak muda gitu yang nggak pernah belajar bisnis terus tiba-tiba pengen buka bisnis, ngapa lo nggak milih kerja aja gitu? Nah, visi misi lo milih bisnis tuh apa? Kebetulan kita bertiga ini memang kerja masing-masing, kerja ada Kerja pekerjaan tetap. Nah, Cuman mungkin bosen aja ya dari rutinitas itu ya, kerjaan sehari-hari, pulang pergi pagi pulang sore gitu kan. Pengen nyiptain sesuatu yang baru lah, apa gitu kan, yang bisa bermanfaat lah istilahnya buat buat orang banyak. Nah dari situlah kita bertiga itu akhirnya mau buka bisnis itu tadi, tanpa sekali ilmu ya, tanpa ilmu, asal-asal gitu lah. tanpa Pokoknya asal-asal, yang penting gue buka dulu. ya yang penting nyoba aja dulu lah, kayak mana nanti akhirnya ya ikut arus aja gimana. Keren. Sebenarnya sih anak muda yang memang ngedenger podcast kita hari ini tuh ya nggak usah terlalu memikirkan gini ya, nggak usah terlalu memikirkan gue ini mau bisnis tapi nggak ada ilmunya gitu kan. Banyak tuh ya, termasuk gue juga gitu kan, pasti tuh mikirnya gini, mau bisnis nggak ada ilmunya apa bisa gitu kan. Ternyata memang ya jalan aja dulu ya, kalau kita nggak jalan ya nggak tahu ya. Ya itu tadi, gagal itu biasa sih menurut kita, menurut gua sih biasa lah gagal itu, masih muda juga kan kita, masih banyak perlu nyoba ini itu. Umur lu sekarang berapa? Umur 25. 25. Lu udah 3 kali ganti bisnis dan Ya. lu gak kapok. Itu menurut gue udah ya keren banget lah gitu kan. Nah Wak, ngomong-ngomongin soal bangkrut nih ya, udah berapa dong modal yang harus kamu orang keluarin gitu? Waduh, kalau masalah modal itu Buka-bukaan dong biar temen subscriber semua tahu nih, anak muda itu nggak harus kalau modal detailnya sih gua itu nggak ngitung ya kebenarannya. pukul rata. Kira-kira aja ini Kira-kira ya. Kira-kira habis yang memang udah jelas gitu. 10 lah kira-kira. Itu Dari satu bisnis? dari semuanya, Oh, dari semua bisnis. karena kan masih skala kecil juga kan, belum terlalu besar. 10. Wow, menurut udah gede sih. 10 loh. 10 Itu dari dari orang gaji kamu 3 orang. ya, dari nyisin dari sebagian penghasilan dari kerjaan rutin kan, Lu sisihin. disisihin buat ya nyoba-nyoba itu tadi. Oke. Awalnya emang nyoba-nyoba aja sebenarnya, Nyoba-nyoba tapi ketagihan. tapi ketagihan asli. Nah, lu kan nih ya, sebelum lu buka bisnis gitu kan, lu udah mikir gini, wah gue di bisnis bakal sukses gitu. Pernah nggak sih mikir kayak gitu? Enggak. Nggak sama sekali. Berangkatnya cuman pengen kita punya. bertiga pengen bikin sesuatu yang baru aja lah gitu. Berangkat dari kebosenan dari rutinitas kerjaan sehari-hari kan, apa sih yang bisa dibuat gitu.
Nah, yang bisa bermanfaat lah buat sebagian orang gitu. Itu aja, nggak ada jauh dari Iya, iya. bayangan mau sukses mau ini, jauh jauh jauh, jauh. Yang penting gue buka dulu, gua ya sama aja kayak gini ya, lo ngambil atmosfer kayak di bisnis nih gue belum pernah ngerasain gitu gimana gimana mulainya gitu kan. Nah lo bener-bener udah membuktikan gitu kan, dengan lo nggak pernah nonton film-film bisnis kan, Nggak baca nggak buku-buku pernah tentang juga bisnis juga, aduh kayaknya tuh. Dengan jarang. cara lo yang barbar lo buka gini ya, gue yakin sih ya gitu kedepannya nanti bakal bikin mental kita ya terlatih gitu ya, terbentur akhirnya terbentuk gitu. Nah itu lama-lama sih yang gua rasain itu. Nah sekarang lo ini fokusnya di mana, bisnis lo yang ketiga ini apa sih? Fokusnya bisnis yang ketiga ini dia minuman ya, Minuman, jus. minuman lagi ya. Iya minuman lagi, tapi lebih ke spesifik ke jus kesehatan gitu dia. Jus kesehatan Ya jus untuk kesehatan. itu berarti Kayak bertiga lagi kan? bertiga lagi tetap kayak jus untuk bantu untuk orang-orang yang lagi jalan program diet, bisa juga untuk orang-orang yang jalanin program mau gemukin badan, bisa juga. Pakai jus lo ini. Ya Oke, oke. Namanya apa pak? namanya Blend It Juicery, di Instagramnya @blendit_juicery. Nah, lokasi di mana sekarang? Lokasi tempatnya itu di Jalan Onta ya, tepatnya di samping masjid. Udah punya lokasi berarti sekarang ya? Ya udah punya. Tapi kebenaran sekarang lagi renovasi, jadi Ah, kalau misal untuk order online. ya online. Sekarang masih Oh. online untuk saat ini. Mhm. Blended juice. Itu lu trial atau lu diajarin orang? Nyoba-nyoba juga. Nyoba-nyoba semua. Berarti Nyoba-nyoba. memang drill barbar. The real barbar banget memang. Semuanya dicobain ya. Dari media lah pokoknya lah, dari Mhm. eh, gadget lah awalnya. Iya, iya. Nyari-nyari resepnya, nyoba-nyoba sendiri. Ya Oke. sampai akhirnya kita lepas ke pasar. Hmm. Nggak ada sama sekali yang Otodidak lah ya. otodidak, bener-bener otodidak. Menurut lo nih Wak, kita sebagai anak muda terus milenial gitu, ada alasan nggak sih Wak untuk mau bikin usaha tapi kita kekurangan modal gitu? Menurut lo ada alasan nggak sih? Bukan alasan yang tepat sih kalau menurut gue ya. Untuk mulai bisnis itu modal itu bukan cuma materi menurut gue sih. Modal itu ada banyak. Lu modal dari banyak kenalan, itu juga udah masuk ke modal sih sebenarnya. Lu banyak channel sana sini misalnya, kenal banyak orang, itu sih udah menurut gue udah modal banget tuh, di luar materi ya. Iya, ya gue setuju juga sih ya, nggak semuanya harus dipikirkan dengan wah gue nggak ada duit nih ya, apalagi gue mahasiswa gitu mau buka usaha, Enggak. gue harus perlu modal segini, karena gue banyak nih ketemu sama teman-teman UKM gue gitu, modalnya kayak tadi sore nih ya, gue udah ketemu sama ibu-ibu gitu, dia modal habis 100 juta cuman buat buka. Menurut gue sih itu toko sangat tanggung banget gitu, tapi modal dia gede gitu kan, dan akhir-akhirnya ujung-ujungnya ya nggak balik kata dia. Karena ya itu ya, kalau kita mikirnya kita perlu modal gede, ya ada contohnya gitu yang udah modalnya gede ya Tetap nggak gagal juga ya. gagal juga kan. Karena gagal itu bisa datang kapan aja dan sukses itu bisa datang kapan aja juga, nggak harus dengan diberbarengi gua harus modal besar, gua harus modalnya segini dan gua harus bisa sukses gitu kan. Nggak Betul. juga. Ternyata banyak juga anak-anak mahasiswa yang dengan modal nekat, dengan modal otodidak, asal-asal aja, relasi banyak, tapi ada juga yang sukses. Betul, Nah, apalagi sekarang banyak sistem kayak reseller, Iya. dropshipper yang nggak perlu modal sama sekali kan. Maksud modal dari modal materi itu nggak perlu sama sekali. Lu cuma butuh gadget sama sama
ya media niat lah sosial ya. niat sih intinya. Bener, Bisa jalan kok. ya, setuju gua kalau itu. Oke. Nih, banyak komenan yang masuk juga ke gua nih ya. Dia bilang gini, kalau misalkan ya gua nggak punya produk gitu, gua mau mulai dari mana gitu, dan gue juga nggak punya HP gitu kan. Itu ada komen yang gue baca kayak gitu. Nah, kalau lo nanggepinnya tentang ini apa, Pak? Ini kan sebenarnya alasan gitu ya. Alasan banget itu, emang dasar niatnya kurang aja itu orangnya. Alasan yang bikin gue ngapain sih? Ya menurut gue tuh ngapain sih bisnis gitu ya? Ngapain bisnis? Sedangkan gue ini nggak punya apa-apa gitu kan. Ya balik lagi ya sama diri kita gitu, beranjak dari diri kita lah gitu. Kalau kita mau bener-bener mengubah gitu ya, mengubah kayak ulangan aja sih. Kalau nggak lu cobain ulangannya, lu nggak bakal tahu kan Betul. diujinya itu gimana. Nah, ya ujian di usaha itu ya bukan cuma di modal menurut gua, tapi dengan mental lo juga itu diuji juga. Nah, makanya gua ngundang banyak anak-anak muda di channel gua biar subscriber gua ini tahu nih cara mulai bisnis itu gimana. Kita nggak ngomongin kesuksesan ya di sini, kita ngomongin gimana sih cara anak muda itu mau mulai bisnis gitu kan, karena nggak semua anak muda itu bisa berani gitu ngambil keputusan gitu. Lu sekarang kerja di mana, Wak? Gua kerja di salah satu perusahaan BUMN kebetulan. Dan lu masih mikirin untuk bisnis kan? Masih. Nah, itu menurut gua keren banget gitu. Oke, Wak, lu punya pengalaman pahit nggak sih, Wak, di bisnis gitu? Kayak misalkan gue mau bisnis ini nih, tapi gue udah ngejar-ngejar temen gue yang bisa, gue minta ajarin, tiba-tiba dia cuek aja gitu. Punya nggak sih pengalaman kayak gitu, Pak? Kayak sih yang sepengalaman gua ya, dari mulai pertama bisnis sampai sekarang, lebih banyak pahit sih kalau kata gua daripada hasilnya. Malah kalau bisa gue bilang hasilnya itu minim banget hasil dari bisnis. Malah belum gua. balik ya? Jauh belum balik lah. Penjual gitu. Iya, gitu. Tapi memang nggak ada niat lu buat udahlah gue ngapain bisnis lagi gitu. Enggak sih. Karena emang gue dasarnya udah seneng, gue emang pengen nyiptain sesuatu yang baru aja yang bisa gitu. dikonsumsi orang. Iya. Oke. Oh. Iya sih. Salut gue, makanya apa ya, kalau ngobrol sama anak yang sepantaran gua gitu kan, kalau ngomongin ada juga yang sepantaran gua beda pemikiran gitu ya. Kalau ngomongin bisnis pasti mereka tujuannya ke modal lah, inilah itulah. Dan kalau ngomong ke satu pihak yang lain gitu, dia mikirnya udah nggak perlu modal. Nah, gua ngambil itu buat gini, kayak Bob Sadino tuh pernah bilang gini, bedanya orang goblok sama orang pintar gitu. Kalau orang goblok asal jalan gitu. Jadi, ya ujung-ujungnya itu nggak tahu gimana, yang penting dia udah pernah ngerasain. Bedanya sama orang pintar gitu gini, dia mikir dulu, bukan berarti yang pintar nggak keren gitu ya. Ini cuman perkataan Bob Sadino yang gua reaction gitu kan. Dia bilang gitu, orang pintar tuh banyak mikir, akhirnya dia nggak jalan-jalan. Ya menurut gua semenjak gua ketemu banyak orang gitu ya, latar belakang mereka itu ya gue ini asal jalan gitu. Gue ini asal jalan, nggak mikir gue harus belajar dulu begini dulu. Tapi dengan kayak gitu gue tahu loh, oh iya mereka ini keren gitu, keren, berani melangkah. Karena nggak semua orang itu berani melangkah gitu. Nah, lu ini salah satu orang-orang yang menurut gue itu keren banget. Lu udah gagal 3 kali dan lu nggak mikirin untuk apa ya, untuk ninggalin dunia bisnis lo gitu kan. Walaupun lu sekarang lagi kerja, ada penghasilan tetap menurut gua kan. Betul. Oke. Nih, kalau temen-temen mau beli jus lo, itu ke mana? Bisa lewat Instagramnya aja kebenaran. Kalau sekarang ini masih via online ya. Karena untuk tempat lagi renovasi, jadi langsung aja ke Instagramnya di @blendit_juicery. Oke. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah merasakan ya jus sehat itu gimana, ini menurut gua jusnya worth it banget karena gua udah berapa kali minum, wah udah puas menurut gua.
yang paling best seller adalah yang coklat, guys. Coklat Betul, campur apa, betul, Pak? betul. Coklat, Pak? Dia coklat dicampur dengan pisang. Dengan pisang ya. Iya, Memang jus lo ini memang ada varian tipikalnya buah dan sayurnya lah Oke, oke, intinya. Oke, guys, kali ini ya, gue dapet insight baru nih ya. Khususnya karena dia masih muda dan gue juga masih muda gitu. Anak muda itu nggak semuanya harus memikirkan tentang modal, karena kayak gue kemarin ngobrol sama Pak Komar gitu yang punya Warkopo, dan dia juga bilang gitu, nggak semua bisnis harus berawal dari modal dana gitu kan. Betul, Dengan betul, lu betul. di zaman sekarang gitu, lu punya gadget yang itu jadi salah satu tombak lu untuk menuju kesuksesan gitu. Wah, itu sumber banget sih gadget di sekarang ini, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini. Iya, Lo memang bisnis, lo mau banget ya. bisnis, lo punya gadget, udah Yang penting pasti lu ada kemauan. udah pasti jalan itu kalau memang lo ada niatnya. Lu punya pesan-pesan nggak untuk teman-teman semua? Gimana sih mau bisnis itu biar kita ini nggak mikirinnya, mindsetnya nggak blok gitu loh. Kayak gue ini terlahir dari keluarga yang maaf ya kurang ada gitu. Nah itu gimana? Ada tips nggak buat mereka yang lagi di posisi itu loh? Tips kalau untuk teori berbisnis ya, Nah, gua sama sekali belum ada, masih nol lah Ya. istilahnya, masih nol banget. Cuman yang dalam- bisa gua share di sini, kalau teman-teman semua mau bisnis, mulai aja dulu. Yang penting ada niat, jangan mikir modal, jangan mikir produk dulu. Yang penting niat, mulai aja dari sesuatu hal kecil aja lah yang bisa, jadi yang di sekitar kita yang bisa dibuat untuk bisnis itu ya jalanin aja dulu lah. Pokoknya nanti sambil evaluasi, tapi ya jangan Jangan asal-asalan udah main. gagal Udah kapok ya. berkali-kali tapi masih tetap di jalan itu aja. Wah, itu sih kacau. Pokoknya gagal sih biasa, itu semua orang pasti pernah lah gagal. Intinya evaluasi aja, apa yang bisa diperbaikin. Itu sih kalau dari gua. Wow, keren banget nih guys. Nggak semua anak muda berpikiran begini. Jadi lu, karena lu udah nonton di channel Lamayu, lu wajib tuh guys, lu ubah mindset lu dari yang mental block, ya lu ubah lah ya. Kan kita masih panjang nih. Kalau ngomongin masalah umur ya memang Ajal nggak tahu kan. Tapi kalau ngomongin masalah umur, anak muda masih panjang gitu kan. Lu masih bisa ngerubah visi misi lu lah gitu kan. Nggak semua yang lu lakuin gagal dan lu harus putus asa gitu kan. Lu harus coba lagi. Betul. Oke. Intinya sih niat lah. Itu Intinya yang niat penting. memang ya. Kayak lu nih udah 3 kali gagal dan lu nggak ada pikiran buat ninggalin tuh, menurut gua udah ship lah. Gua aja males gitu. Banyak yang udah gue coba, Wak. Gue mulai dari 2013 gitu kan. Gue mulai 2013 gagal itu kayaknya udah teman-teman gue yang Biasa udah, ya, gua emang udah gagal ya. gila ini orang gitu kan. Panutan sih memang alhamdulillah. Karena pikiran gue cuma satu, gue harus bermanfaat bagi orang lah. Udah, itu intinya itu, gue harus bermanfaat bagi orang, gue harus menghasilkan duit di bisnis gue gitu. Iya. Makanya gue semenjak gagal di 2015 tuh gue udah mulai revolusi, kayak gue harus belajar ini nih. Makanya gue, lu tau kan, gue waktu ke Semarang, ke sana ke sini, gue tuh niat gue pengen gue memang harus udah belajar di sini. Gue nggak bisa main buka-buka aja gitu. Ternyata memang wajib gitu ya. Maksud gua, lu buka aja nggak apa-apa gitu. Lu buka dulu dan lu tester dulu. Ternyata atmosfer di bisnis tuh begini gitu. Ketika lu udah coba, akhirnya lu tahu kan, oh iya gua gini. Dan lu punya step selanjutnya buat, oh iya gua harus berubah nih, gua harus belajar gitu. Tapi ketika lu nggak coba, itu lu bingung cuy. Lu mulainya dari mana dan lu harus belajarnya dari mana. Karena lu belum ada pengalaman kan. Karena pengalaman terbaik itu adalah pengalaman yang dijalanin, menurut gua. Betul. Makanya jangan pernah bosen, jangan pernah nyalain keadaan. Kalau ketika keadaan kita memang berawal dari nol, lu jangan pulang dengan keadaan yang nol juga gitu. Lu harus 100% lu harus bangkit gitu. Nah, oke.
malam ini nih gue dapet insight banget seputaran bisnis ya. Wow, ini menurut gue keren juga karena udah berkali-kali gagal ya. Menurut gue udah sekali gagal aja gue udah mager gitu kan. Apalagi ini udah 3 kali coba buka bisnis gitu kan. Dan masih semangat. Lo yang nonton nih, lo nggak boleh cuman sekali bisnis gagal terus lo udah berhenti gitu. Nggak, jangan boleh. Ketika lo udah berhenti, ya udah game over intinya. Makanya lo harus coba terus guys. Coba jangan aja pernah lo terus. nyerah. Nanti Wah, ketemu sendiri jalan. iya bener banget. Wah, lo punya Instagram gak sih? Instagram ada gua Apa pak? di @naldoaristo. Oke, jangan lupa follow guys. Dan lo kalau mau tanya-tanya, pengen buka bisnis juga, ya nih ya, inspirasi itu nggak datang dari mana aja, mau datang dari anak kecil atau orang dewasa, itu semua menurut gua dari inspirasi. Jangan pernah lo anggap remeh ya. Makanya ketika lo ada temen yang buka bisnis, lo harusnya lo support, jangan pernah lo salahin gini. Lo jualan apa sih gitu kan? Marketnya memang ada gitu. Emang apa ada gitu kan. Jangan pernah ngomong kayak gitu guys, karena untuk melangkah aja itu harus ngalahin beribu-ribu kemalesan gitu ya. Jadi lu jangan pernah buat down orang gitu kalau lu nggak pengen dibuat down orang juga gitu kan. Nah, kalau lu mau tanya-tanya bisnis juga lu bisa langsung DM ke Naldo atau ke gua. Dan jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe channelnya Lamayu biar gue semakin semangat ngedatengin tokoh-tokoh anak muda yang bisa lo tonton juga dan bisa kita kulik juga nih ya cara bisnis mereka, terus mereka ini pantang menyerah atau enggak. Nah itu nanti gue bakal datengin orang-orang selanjutnya yang bikin kita semua bisa termotivasi gitu ya. Oke, thank you banget yang udah di channelnya Lamayu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Gue makasih juga Wak sama lo udah datang ke channel gue dan udah berbagi-bagi sama teman-teman semua. Semoga usaha kita semua makin sukses. Amin, dan amin. keren banget. Gua ngucapin salut cuy.